Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Nah, kembali lagi di pagi-pagi santuy. Sekarang masih jam setengah 9 dan aku bersemangat untuk ngasih video ke kalian. Ada yang komen kayak gini. Jadi aku berinisiatif untuk membahasnya di video ini. Kali aja kalian dapat info-info yang pengen ke Pakistan. Kalian harus follow dulu Instagramnya PPM Pakistan untuk dapatin info-info terupdate di sana. Dan juga ada di situ untuk pendaftaran ke PMB-nya. Nah, langkah awal yang harus disiap daftar ke Pakistan itu yang pertama KTP, KK, akte kelahiran, surat kemenak, paspor, dan juga jangan lupa foto kalian. Terus aku ke pondok aku untuk dapetin perizinan apa gitu, pokoknya surat dan tanda tangan gitu. Habis kita nyiapin berkas-berkas itu, kita harus bayar 1.200.000 untuk pendaftaran awal. Dan jangan lupa guys, kita harus ngisi formulir pendaftarannya, tapi harus ditranslate ke bahasa Inggris. Jadi ada orang yang mentranslatein itu bayar berapa ya, kemarin itu aku kalau nggak salah 500.000. Nah, yang harus kalian translate ke bahasa Inggris itu ada akte kelahiran, KK, surat kemenak, dan juga satu lagi tadi lupa, ijazah. Terus kita kirim berkasnya ke kakak-kakak yang ada di Pakistan atau penanggung jawab mahasiswa baru itu. Jadi udah sangat mudah. Kalian kirim ke email mereka untuk ngumpulin berkas-berkas itu. Harus ngirimnya yang asli dan kita harus fotokopi juga guys. Dan habis kita kumpulin berkas itu, setelah itu kita nunggu calling letter dan HEC. Waktu itu aku nunggunya 2 bulan. Kita sudah dapat calling letter, HEC, kita apply visa, apply ke kedutaan Pakistan yang ada di Jakarta. Nah, habis itu aku langsung ngirim paspor ke teman aku sambil nunggu visa. Sebenarnya sebelum aku ke Pakistan juga aku udah kuliah guys di Medan. Nah, makanya itu, tapi aku udah bertekad untuk ke Pakistan, maka yang di Medan itu aku nggak ngambil lagi dan aku fokus ngajar. Tapi nggak terlalu lama, terus aku pulang ke Aceh untuk quality time sama keluargaku. Terus aku nunggu visa itu sampai 6 bulan kalau nggak salah. Terus kalian harus bayar visanya itu 1.400.000 waktu itu. Aku kan apply-nya 2019 ya, awal-awal. Nah, itu masih harus langsung ke kedutaannya. Tapi sekarang itu udah enak banget, udah online. Terus waktu itu visaku 2 tahun, 1.400.000. Kalau sekarang mungkin lebih murah kali ya karena online, dan itu cuma 1 tahun doang. Dan setelah aku dapat visa, aku pokoknya udah semuanya beres. Sebelum kalian kesini, nah kalian harus nyiapin uang di ATM atau cash. Kalian nyiapinnya dolar. Kalian nyiapin uangnya. Kalau waktu itu semua totalnya itu tuh 20 juta. Ini udah include dari pendaftaran sampai aku datang ke Pakistan itu 20 juta udah cukup banget. Di waktu itu aku lihat-lihat tiket, harganya itu 6 juta. Nah, waktu itu karena harus rombongan, jadi aku nunggunya bulan Januari di 2020. Itu lama banget sih, jadi kayak 1 tahun gitu untuk ke Pakistan. Dan aku ngasih tahu teman-teman yang mau berangkat tanggal 17. Jadi ada beberapa orang yang berangkat tanggal 17 itu. Jadi berlima itu memutuskan untuk transit Malaysia, Thailand, baru ke Pakistan. Jadi waktu itu kita dapatnya 6 juta. Kemarin itu kan sebenarnya kita mau dapat 5 juta itu karena kita pakai agen travel gitu. Nah, tapi
karena ada sedikit masalah miskomunikasi. Jadi kita ini sendiri. Pokoknya kalau misalkan kalian mau ke Pakistan, kalian harus sama temen guys. Kalau misalkan cowok, ya mungkin ada yang berani gitu kan, bisa jadi. Jadi waktu kita di Malaysia itu, kita harus nunggu. Jadi nyampenya itu kan subuh ya, kita harus nunggu pagi. Nah habis subuh kita baru berangkat ke Thailand. Dan di Thailand itu transitnya emang lama banget, hampir 1 hari. Pokoknya lama banget deh. Dari kita nyampenya pagi, terus berangkat ke Pakistan kan sore ya. Jadi itu lama banget sih. Nah jaraknya Thailand ke Pakistan itu kalau nggak salah sekitar 4-5 jam apa 6 jam, aku juga udah lupa ya. Nah itu sekitar itu perjalanannya. Terus nyampe sini kakak-kakaknya udah mempersiapkan ya guys. Kakak-kakak udah jemput, kita udah dijemput semuanya, dan kita langsung ke asrama. Kalian nanti apply lagi ke admissionnya. Jadi untuk mahasiswa itu jarang yang ada part time, waktunya tuh kurang memadai gitu. Makanya jarang orang part time, palingan orang jualan gitu. Orang Indonesia jualan tuh banyak banget, banyak. Aku juga jualan. Ini itu beasiswa untuk foreigner gitu jarang atau minim gitu kan. Kalau mau beasiswa kalian harus datang dulu ke sini terus apply ke univ-univ gitu. Nah, biasanya mereka itu lebih mementingkan lokal. Jadi orang-orang Pakistaninya yang banyak dapat beasiswa gitu. Tapi kalau misalnya foreigner itu biasanya kita harus datang dulu ke sini terus apply gitu. Nah guys, kalau untuk living cost di luar asrama itu bayarnya per bulan 1.300.000. Itu udah paling murah sih. Dan itu belum sama listriknya. Kemarin itu kan temen aku ada 4 orang yang non asrama. Tapi dia itu ikut kakak dia yang ada di sini. Makanya itu sebenarnya itu pilihan kita kalau misalkan mau asrama atau non asrama. Tapi karena aku dekat sama kampus, jadi jalannya itu kan udah enak gitu loh, nggak pakai bis kampus lagi kalau mau ke kampus, atau pakai Uber atau pakai taksi. Kalau di luar kan kalau misalkan mau ke kampus kita butuh Uber dulu atau taksi atau bis kampus. Kalau misalkan nggak telat, itu pakai bis kampus. Tapi kalau misalkan udah telat tuh, ya itu pakai Uber atau taksi. Bahkan kalian pengen di luar, kalau bisa cari temen dulu untuk PT-PT, untuk patungan bayar rumahnya. Kalau sendiri tekor juga kan. Mana lagi kita itu nggak bisa part time karena kelasnya itu dari pagi sampai sore. Jadi susah gitu, apalagi cewek itu di sini kan jarang kerja malam gitu. Jarang mahasiswa IAIUI itu part time. Kecuali online kayak gini, mungkin udah ada lah ya yang part time kayak gitu. Kampus itu memfasilitaskan kayak bis kampus nih. Kalau misalnya ada orang yang tinggal di luar, bis kampus itu bakalan jemput gitu. Tapi memang ya itu resiko tinggal di luar itu harus standby, harus on time gitu. Ya ada plus minusnya ya lah. Nah mungkin kalau misalnya di asrama itu untuk akses keluarnya mungkin kemana-kemana dan waktunya itu tuh nggak tentu kan. Jadi itu sih palingan minusnya. Kalau misalkan kalian pengen kesini, kuncinya sabar sih. Kita tuh dilatih untuk sabar guys. Pokoknya kalian harus ikhtiar aja, ikhtiar gitu. Oke guys, itu aja video kali ini. Semoga info-infonya itu bisa bermanfaat untuk kalian yang pengen ke Pakistan. Ya kali aja kalian penasaran sama negara ini kan. Thank you for watching. Mohon syukriya. Jadi follow Instagram dan Twitter aku. Dan jangan lupa nonton juga video-video aku sebelumnya. Klik tombol like-nya. Oke, subscribe guys, subscribe. Oke, sampai jumpa di next video. Kalian melengge. Bye bye.